Terkadang di saat kita punya harapan, namun dunia punya kenyataan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya sebuah penjara yang ada di Amerika. Kita diperkenalkan dengan aktor utama dalam film ini yang bernama Dwight yang diperankan oleh aktor Sylvester Stallone. 25 tahun lamanya, Dwight mendekam di penjara karena kasus pembantaian kelompok gangster. Selain itu, Dwight merupakan tangan kanan dari bos mafia terbesar di Amerika. Setelah dibebaskan, Dwight segera menuju ke markas si bos mafia. Istri dan anak perempuan Dwight memilih untuk meninggalkannya semenjak Dwight masuk ke penjara. Dalam perjalanan, Dwight hanya bisa melongo karena melihat kotanya sudah berubah menjadi sangat modern. Apalagi dia merasa aneh ketika melihat sepeda listrik karena dulu Mamang biasa memakai sepeda ontel. Singkat cerita, Dwight bertemu dengan bos mafia yang bernama Pete yang saat ini sering sakit-sakitan. There he is. Anaknya si bos yang bernama Carlos menjelaskan, kini semua bisnis ayahnya telah diambil alih olehnya karena ayahnya sudah terlalu tua. Karena Carlos juga sudah mempunyai tangan kanan baru, tidak mungkin dirinya mempekerjakan Dwight sebagai tangan kanannya. Akan tetapi, karena Carlos masih menghargai pengorbanan Dwight yang telah dipenjara selama 25 tahun, dia pun berniat akan mengirim Dwight ke kota terpencil bernama Tulsa. Di sana, Dwight harus bisa menguasai kota Tulsa lalu memungut pajak dari semua bandar narkoboy untuk disetorkan kepada Carlos. Tapi Dwight menolak karena secara tidak langsung dia harus memulai semuanya dari awal lagi. Ketika Dwight terpancing emosinya, ini yang dia lakukan. Your family, there's nothing left for... Pete meminta maaf kepada Dwight karena semuanya sudah berubah, tidak seperti zaman dulu lagi. Dia meminta Dwight agar menuruti semua perintah Carlos karena yang terpenting, Dwight masih mempunyai pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran. Dwight pun luluh bersedia ditempatkan di kota Tulsa. Singkat cerita, Dwight sampai di kota Tulsa, melanjutkan perjalanan menuju apartemen yang akan menjadi tempat tinggalnya. I'm gonna break my balls. Di tengah perjalanan, Dwight berkenalan dan ngobrol santuy dengan sopir taksinya yang bernama Tyson. Tak sengaja, Dwight melihat salah satu kedai kopi dengan logo daun ganjo. Dwight lalu bertanya kepada Tyson, kedai apakah itu? Tyson menjelaskan bahwa kedai kopi itu menjual juga barang haram. Mendengar hal tersebut, Dwight meminta Tyson agar menunggunya di parkiran. Masuk ke dalam, Dwight meminta baik-baik kepada salah satu karyawan untuk memanggil bos mereka. Namun karyawan itu menolak dan malah mengusir Dwight karena kedai ini tidak menerima tamu orang asing. Tidak tahu berhadapan dengan tangan kanannya bos mafia, ini yang Dwight lakukan. Oh my God! Akhirnya, si pemilik kedai yang bernama Body muncul mengajak ngobrol empat telinga. Take a walk. Dwight menjelaskan bahwa dirinya adalah tangan kanan dari kelompok mafia terbesar di Amerika yang sekarang dipimpin oleh Carlos. Tugasnya datang ke kota Tulsa yaitu untuk menagih upeti dari semua pengedar atau bandar barang haram yang ada di sini termasuk Body. Mereka semua harus membayar 20% dari pendapatan setiap minggunya. Dan sebagai imbalannya, Dwight akan memberikan perlindungan dari para gangster, polisi FBI ataupun lembaga hukum yang berlaku. Body yang ketakutan dan tidak punya pilihan langsung membayar pajak 20% dari total semua pendapatannya minggu ini. Kembali ke mobil, Dwight menawari Tyson untuk menjadi sopir pribadinya dengan bayaran yang cukup tinggi. Tanpa pikir panjang, Tyson langsung menerima tawarannya. Selanjutnya, Tyson mengantarkan Dwight ke apartemennya. Di malam hari, dia pergi ke salah satu klub malam yang ada di kota Tulsa. Dwight melakukan pendekatan dengan beberapa pengunjung dan juga pemilik klub.
Semua ini Dwight lakukan agar bisa berkenalan dengan orang pribumi yang nantinya akan direkrut menjadi anak buahnya. Luke. Di pagi hari, Dwight dan Tyson kembali mendatangi kedai kopi milik Bodhi. Dwight ingin tahu dari mana Bodhi mendapatkan ganjo yang dia jual. Bodhi menjawab bahwa dirinya mendapatkan daun harum itu dari seorang petani kenalannya. Petani itulah yang selalu memasok semua daun harum di kota ini karena dia mempunyai puluhan hektar perkebunan daun tersebut. Dwight pun meminta agar dirinya dikenalkan dengan si petani. Singkat cerita, Dwight kembali mendatangi klub malam yang ada di kota Tulsa. Kali ini, Dwight bertemu dengan seorang janda bohai bernama Anna yang sedang berpesta dengan geng ladiesnya. Dwight pun diajak bergabung hingga mereka semua berpesta. Karena keduanya makin dekat, Anna menyambut ajakan Dwight untuk ikut ke apartemennya. Dan setelah itu mereka pun celepot. You? Middle of a divorce. Anna pamit pulang karena dirinya harus bekerja. Sebelum berpisah, Dwight mengatakan semoga mereka bisa bertemu kembali. Scene berpindah ke markas FBI yang ada di kota Tulsa yang sedang menggelar rapat. Tim agen federal ini rupanya sedang membahas Dwight yang pernah menjadi narapidana selama 25 tahun. FBI sudah mengetahui Dwight kini tinggal di kota Tulsa dan mereka khawatir jika Dwight kembali berulah. Dan ternyata Anna adalah agen FBI. Anna pun terkejut saat mengetahui Dwight adalah mantan narapidana yang baru selesai menjalani hukuman selama 25 tahun. Keesokan harinya, Anna yang penasaran segera menghubungi rekannya di FBI untuk menanyakan informasi detail tentang Dwight. Rekan Anna pun memberitahu Dwight dulunya adalah tangan kanan seorang bos mafia terbesar di kota New York. Dwight terkenal sangat kejam terhadap siapa saja yang menjadi musuhnya. Kembali ke si Carlos yang didatangi oleh tangan kanannya yang meminta pertanggungjawaban karena bogem mentah dari Dwight membuat 3 rahangnya mengalami kerusakan parah. Karena Dwight adalah mantan tangan kanan terbaik ayahnya, ia pun merundingkan dulu hal ini kepada ayahnya. Dwight dan Tyson kembali mendatangi Bodhi untuk menagih pajak mingguan. I need some money. Dwight juga meminta Bodhi agar mengantarkannya kepada si petani pemasok daun ganjo. Speaking of which, I need to talk to your supplier. Karena Bodhi sedang sibuk, dia berjanji akan mengantarkan Dwight nanti jika dirinya sedang santai. Carlos menghubungi Dwight memintanya agar membayar $50.000 sebagai ganti rugi untuk anak buahnya yang giginya punglak. Dwight dengan santuinya menyuruh Carlos memotong dari gajinya saja. Di sore hari, Anna datang ke apartemennya Dwight. Sampai sekarang, Dwight belum mengetahui bahwa Anna merupakan seorang agen FBI. Anna ingin tahu kenapa Dwight menetap di kota Tulsa. Dwight beralasan bahwa dirinya hanya sedang berlibur sambil menikmati masa tuanya. Anna tidak ingin membuat Dwight curiga, dia hanya berpesan sebaiknya Dwight berhati-hati karena di kota ini banyak sekali orang jahat. Selanjutnya, Dwight diantar oleh Bodhi untuk menemui si petani pemilik perkebunan daun harum. Sesampainya di sana, Dwight disambut baik oleh si petani yang bernama Arman. Dwight menawarkan kerjasama kepada Arman untuk menampung semua hasil panen yang akan disebarkan ke seluruh kota Tulsa. Bonusnya, Dwight memberikan si petani perlindungan dari ancaman apapun. Akhirnya, mereka berdua resmi bekerja sama. Dwight menghubungi istri dan anaknya untuk minta maaf, tapi mereka tidak mau meresponnya. Anna dan tim FBI lainnya saat ini sedang mengepung rumah seorang teroridau. Surrender peacefully. If you comply, I get... Karena tidak mau menyerah, ini yang terjadi. Datang ke kedainya si Bodhi, di sini Dwight penasaran karena hari ini kedai tersebut ramai pengunjung. Bodhi menjelaskan kalau sekarang dia sedang mengadakan pesta narkoboy varian baru yang terbuat dari gas nitrooksida. Barang itu sangatlah aman karena dihirup menggunakan balon sehingga polisi tidak akan mencurigainya. Dwight punya ide cemerlang untuk menjual barang tersebut di sebuah konser musik agar mereka mendapatkan cuan lebih banyak.
Singkat cerita, Dwight mengajak si pemilik klub malam agar mau bergabung dengan Dwight yang akan menjual barang varian baru di konser musik nanti. Come to think of it. Di saat Dwight sedang menyetir untuk membuat SIM baru dengan seorang pelatihnya, tiba-tiba Making a left. Okay. Dwight dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi perihal kejadian tadi. Di sini para polisi itu menyangka kalau Dwight telah berbuat onar lagi, mengingat Dwight adalah mantan tangan kanan dari bos mafia terbesar di Amerika. Akan tetapi, Dwight bersumpah kalau dirinya tidak berbuat onar apapun dalam kejadian itu. Para polisi yang tidak percaya begitu saja tetap menahan dulu Dwight. Dwight terkejut saat mengetahui kalau Anna adalah anggota FBI. Namun Anna meminta Dwight agar tenang karena kedatangannya ke sini untuk membebaskan Dwight. Dwight menceritakan masa lalunya kepada Anna tentang dirinya yang merupakan mantan narapidana dan tangan kanan bos mafia terbesar di Amerika. Anna hanya tersenyum karena dia sudah mengetahui semuanya. Oh, man. Keesokan harinya, Dwight menghubungi Carlos si bos mafia untuk menceritakan peristiwa penyerangan itu. Dwight menuduh bahwa penyerangnya itu dilakukan oleh tangan kanan Carlos yang berniat balas dendam. Namun Carlos memastikan tangan kanannya ini tidak pernah jauh darinya. Setelah itu, Dwight pergi ke rumah sakit untuk mendatangi si pelatih penguji SIM yang kemarin sempat tertembak. Dwight memberikan amplop kepada si pelatih dan memintanya agar segera melacak plat mobil yang kemarin menyerang mereka. First four numbers on the plate. Setelah ditelusuri, Dwight dan Tyson langsung mendatangi alamat tersebut. Tak sengaja, dia menemukan sesobek kain berlogo peternakan yang ada di kota Tulsa. Type in F. Dwight segera mendatangi lokasi peternakan tersebut karena dia yakin kalau orang yang menyerangnya kemarin adalah pemilik dari peternakan yang bernama Michael. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya si pemilik peternakan pun pulang. I gotta go. Dwight segera membuntuti mobilnya dari belakang. Ketika si Michael sudah tiba di rumahnya, Dwight langsung bersiap untuk turun. Tapi Dwight mengurungkan niatnya saat melihat anaknya. Di pagi hari, Dwight muncul dari belakang menodong si Michael. Dwight ingin tahu kenapa Michael kemarin menyerangnya dan atas perintah siapa. Michael pun meminta maaf sambil berkata, bukankah kedatangan Dwight ke kota Tulsa untuk memburu dirinya atas perintah Carlos? Dwight balik bertanya, ada masalah apa antara Michael dengan Carlos? Terungkap bahwa selama Dwight di penjara, Michael pernah bekerja untuk Carlos. Bahkan Michael mengetahui rahasia penting yang menjadi penyebab Dwight di penjara selama 25 tahun. Dan itu karena jebakan dari Carlos. Michael menyangka Dwight dikirim ke kota ini untuk menghabisi dirinya sebelum Michael mengatakan semuanya. Dwight terkejut setelah mengetahui Carlos lah dalang dibalik dirinya masuk penjara. Namun Dwight memilih untuk diam dulu karena Dwight masih menghargai ayah Carlos. Asalkan Michael mau bergabung menjadi anak buahnya, Dwight tidak akan membunuhnya. Narkoboy varian baru yang sebelumnya Dwight pesan telah sampai di kedai kopi milik Bodhi. Dwight segera memerintahkan Tyson dan Bodhi agar menjualnya di konser musik. Ketika Tyson dan Bodhi sedang asik berjualan, tiba-tiba Gus, you guys want a balloon? Who the fuck said you Permission to sell because we ain't asking for permission. kelompok gangster itu merampas semua barangnya. Bodhi dan Tyson melaporkan peristiwa itu kepada Dwight yang saat itu sedang berada di klub malam. Dwight yang tidak terima berjanji akan membalas perbuatan mereka. Tak lupa, Dwight juga mengajak si pemilik klub malam termasuk Michael untuk membalas perbuatan para gangster itu. Tyson terlihat sedang diobati oleh ibunya akibat luka bonyok yang dia alami. Ayah Tyson yang tidak terima menanyakan siapakah orang yang telah menghajarnya. Tyson menjawab bahwa dia dihajar oleh sekelompok gangster di konser musik. Singkatnya, Dwight dan si pemilik klub sedang menunggu kedatangan yang lainnya untuk melakukan balas dendam kepada kelompok gangster itu.
Ketika mereka semua akan berangkat, tiba-tiba ayah Tyson datang. Si ayah mengatakan kalau dirinya juga ingin menghajar orang-orang yang telah membuat Tyson terluka. Dengan senang hati, Dwight langsung menerima si ayah. Your father? Wait, how you doing? Mark? Come on! Tiba di tempat konser musik, Dwight segera membekali semua anggotanya dengan stick baseball. I'd like to propose. Got a plan, Bodie. Balls. Dan inilah aksi Dwight dan anak buahnya. Dwight merampas kembali narkoba yang kemarin telah mereka rampas beserta semua uang yang ada di markas gangster Dwight CS. Kembali ke klub malam, Dwight membagi rata semua uang rampasannya tadi kepada seluruh anggotanya, termasuk ayah Tyson. Cathartic. Head home if that's all right. Hold up now here. That's apples. Still holds. 2 hari setelah kejadian, salah satu anggota gangster yang kemarin diserang oleh Dwight melaporkan aksi penganiayaan yang menimpa mereka kepada polisi. Dia memberikan plat nomor mobil dari salah satu anak buah Dwight dan meminta para polisi itu agar segera menangkapnya. Ternyata, sebagian besar polisi di kota Tulsa telah tunduk kepada gangster ini, sehingga mereka akan menuruti semua apa yang gangster ini perintahkan. Tyson diberhentikan oleh para polisi karena plat nomor yang anggota gangster berikan sebelumnya ternyata plat nomor mobil milik Tyson. Out of the car for me. For my protection, I'm gonna cook. Hey, you can't see. Tiba di markas, Tyson coba menghubungi Dwight untuk meminta bantuan. Akan tetapi, nomor Dwight sayangnya sedang tidak aktif. Dari ponselnya Tyson, polisi berhasil melacak keberadaan Bodhi. Tyson pun dibebaskan setelah 1 malam menginap di Hotel Prodeo. Tapi polisi tetap akan menyita ponsel Tyson. Giliran Bodhi yang diringkus oleh para polisi lainnya. Carlos saat ini sedang berada di rumah sakit karena ayahnya sempat mengalami koma. Dia menghubungi Dwight untuk memintanya datang ke rumah sakit yang ada di New York. Meskipun Dwight sedang marah karena dulu pernah dijebak oleh Carlos, namun dia tetap akan datang ke sana demi menghargai ayah Carlos. Sementara itu, terlihat Michael sedang berada di peternakannya. Salah satu karyawan Michael sudah mendengar bahwa Michael dan Dwight telah menyerang markas gangster yang ada di konser musik. Diketahui gangster itu dikenal dengan sebutan Black Macadam, dan si karyawan mengingatkan Michael agar tidak berurusan lagi dengan kelompok gangster tersebut. Sebab kelompok Black Macadam mempunyai ketua yang sangat kejam dan dia juga telah lama menguasai kota Tulsa. Selama ini tidak ada satupun yang berani mengusik mereka kecuali Dwight. Merasa penasaran dengan perkataan karyawannya, Michael segera pulang ke rumah untuk mencari tahu tentang ketua gangster Black Macadam melalui internet. Ternyata benar apa yang dikatakan karyawan Michael, karena informasi dari internet juga menerangkan bahwa ketua gangster Black Macadam begitu sangat kejam, kebal hukum, dan mempunyai banyak sekali pasukan. Michael menjadi sedikit takut jika istri dan anaknya akan menjadi sasaran para gangster tersebut. Di waktu yang sama, memperlihatkan Dwight yang baru saja sampai di rumah sakit New York untuk menjenguk ayah Carlos. Dwight mendapat sambutan kurang baik dari tangan kanan Carlos dan hampir saja terjadi baku hantam. Karena ayah Carlos sedang tertidur lelap, Dwight putuskan untuk pergi dan akan kembali lagi nanti. Bodhi yang sebelumnya ditangkap para polisi ternyata diserahkan kepada si ketua gangster Black Macadam. Bodhi diancam akan dihabisi jika dia tidak memberitahu detail tentang siapa Dwight dan kenapa dia menetap di kota Tulsa. Karena ketakutan, Bodhi akhirnya menjelaskan bahwa Dwight adalah kiriman dari bos mafia penguasa New York bernama Carlos. Tujuannya ke sini tidak lain untuk menguasai kota Tulsa dan memungut pajak kepada setiap pengedar di kota Tulsa. Ketua gangster berjanji tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, karena yang boleh berkuasa di kota Tulsa hanyalah kelompoknya. Bodhi beruntung karena dilepaskan lagi. Kembali ke Dwight yang masih berada di kota New York. Dwight tiba-tiba teringat dengan putrinya yang tinggal di New York sehingga ia menyempatkan untuk mencari alamat putrinya dulu. Dwight berhasil menemui putrinya yang sedang berjualan bunga.
Melihat ayahnya datang, sang putri yang diketahui bernama Tina langsung jutek sambil bertanya ada apa Dwight menghampirinya. Dwight meminta maaf karena akibat dia dipenjara selama 25 tahun, Tina dan ibunya menjadi terlantar. Terungkap bahwa sebenarnya dia tidak membenci Dwight, melainkan trauma karena dulu salah satu anak buah Carlos. Akibat dari itulah, Tina tidak mau berhubungan lagi dengan para mafia termasuk Dwight ayahnya sendiri. Seketika Dwight murka saat mengetahui hal tersebut dan dia langsung menanyakan siapakah orang yang telah melakukan hal itu dan kenapa dulu Tina tidak memberitahunya. Tina menjawab bahwa orang itu bernama Nico yang merupakan anak buah Carlos. Tina tidak sempat memberitahu Dwight karena sehari setelah kejadian tiba-tiba Dwight ditangkap lalu dipenjara. Akhirnya Dwight mengerti kenapa dulu Carlos sampai menjebak Dwight ke dalam penjara, yaitu demi menutupi kasus ini. Dwight yang sudah tidak bisa lagi menahan emosinya, ia pun dengan cepat mendatangi markas Carlos untuk mencari Nico. Tiba di sana, inilah yang terjadi. Carlos hanya bisa terdiam melihat kebrutalan Dwight. Dwight pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Carlos. Beberapa hari kemudian, Carlos mengadukan Dwight kepada ayahnya karena membunuh Nico. Namun sang ayah yang sudah mengetahui Nico pernah memperkaos putrinya Dwight, dia pun menganggap itu semua setimpal sehingga tidak ada yang harus dimasalahkan. Akan tetapi, Carlos tetap keras kepala ingin menghabisi Dwight karena dia sudah berani menghabisi anak buah terbaiknya. Mendengar hal tersebut, si Pete menampar Carlos lalu mengatakan bahwa Dwight adalah tangan kanan terbaiknya sepanjang masa yang telah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Jangan pernah Carlos berani bermacam-macam kepada Dwight jika Carlos masih ingin dianggap sebagai anaknya. Dwight kembali ke kota Tulsa, mendatangi lagi Tina putrinya. Dia mengatakan bahwa Nico telah dihabisi dan sekarang semuanya impas. Tina pun menjawab kenapa Dwight sampai melakukan hal tersebut padahal itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Tentunya semua ini Dwight lakukan sebagai rasa sayang terhadap Tina. Dwight tidak peduli meskipun nantinya dia harus diburu oleh Carlos karena Dwight tidak bisa melihat putrinya disakiti oleh orang lain. Tina pun luluh dan mulai sekarang Tina mulai sadar kalau ayahnya sangat menyayangi Tina. This for me, but it's in the blood. Don't you see that wherever He's bad, but Singkat cerita, sampai di kota Tulsa, dia pun langsung dijemput oleh Tyson. Di sini Tyson menceritakan, 2 hari kemarin dirinya dan Body sempat ditangkap polisi akibat mereka telah menyerang gangster Black Macadam. Beberapa kali Tyson mencoba menghubungi Dwight, namun nomornya malah tidak aktif. Dwight meminta maaf karena ketika dia di New York, dia memakai nomor telepon yang baru. Dwight meminta Tyson agar mengantarkannya ke klub malam untuk membicarakan lebih serius perihal masalah ini. Sesampainya di sana, Dwight menanyakan kepada si pemilik klub apakah dia tahu tentang Tyson dan Body yang kemarin ditangkap polisi. Si pemilik klub menjawab tahu dan itu semua adalah perintah dari ketua gangster Black Macadam yang diketahui bernama Oscar. Bahkan Body sempat diculik lalu diinterogasi oleh Oscar. Mengetahui informasi tersebut, Dwight pun meminta si pemilik klub agar membawanya bertemu dengan Oscar. Singkat cerita, Dwight dan si pemilik klub bertemu dengan Oscar. Di sini, Dwight menanyakan kenapa Oscar menangkap Tyson dan Body. Bukannya gangster Oscar lah yang menyerang duluan saat di konser musik. Oscar menjawab bahwa dia tidak suka jika ada orang lain yang mengedarkan barang di wilayahnya karena Oscar adalah penguasa di wilayah Tulsa. Apabila Dwight masih tetap ingin mengedarkan barang itu, maka Dwight harus tunduk dulu kepada Oscar. Dwight menolak karena tidak ada satupun orang yang dapat memerintahnya kecuali ayah Carlos. Tina mendapat ancaman dari seseorang melalui sambungan telepon akan menyakiti dia dan keluarganya. Tina yang ketakutan langsung menghubungi Dwight untuk menceritakan kejadian barusan. Tina khawatir jika si penelepon misterius itu adalah Carlos yang tidak terima karena Nico anak buahnya telah dihabisi oleh Dwight. Dwight meminta Tina untuk tetap tenang karena sekarang juga dia akan mencari tahu tentang si penelepon misterius tersebut. Dengan cepat, Dwight segera menghubungi salah satu anak buah Carlos yang bernama Donnie.
lalu menanyakan siapakah orang yang telah mengancam Tina melalui telepon. Donnie mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, namun Donnie akan mencoba mencari informasi tersebut. Terungkap fakta bahwasannya si Donnie ini dulunya adalah sahabat dekat Dwight sebelum Dwight masuk ke penjara. Adegan berpindah kepada Tina yang saat itu hendak masuk ke supermarket bersama anaknya. Sedangkan suami Tina memilih untuk menunggu di luar. Namun tak lama, suami Tina tiba-tiba dihajar oleh seseorang. Ternyata orang yang menghajar suami Tina adalah Carlos. You got yourself a partner. Dwight dan si pemilik klub yang bernama Adam menguburkan jasad dari anggota gangster Black Macadam yang tadi menyerang mereka. We're one of many. Ciao. Namun sebelum memasukkan jasadnya, Dwight menyuruhnya agar membuka jaket orang tersebut untuk dikirimkan kepada Oscar. Oscar marah setelah mengetahui anak buahnya dibunuh. Dia berjanji akan menyerang Dwight dengan pasukan yang lebih banyak. Pikes cut. Fucking bullet holes. Berpindah kepada Tina yang sekarang berada di rumah sakit. Ternyata akibat penyerangan yang dilakukan Carlos, suami Tina sampai terluka parah dan sekarang harus dirawat. Tina pun menghubungi Dwight untuk menceritakan semuanya. Di sini, Dwight menyarankan agar Tina sebaiknya pindah saja ke kota Tulsa, karena di New York sepertinya sudah tidak aman lagi untuk keluarga Tina. Di sisi lain, tampak Donnie yang sekarang baru sampai di kota Tulsa sesuai dengan permintaan Dwight. It's about an hour and a half, give or take. Dwight pun langsung menanyakan orang yang telah menghajar menantunya. Donnie bersumpah kalau dirinya tidak tahu karena ia sibuk mengurus tiket untuk bisa datang ke kota Tulsa. Dwight rupanya sangat yakin itu adalah perbuatan Carlos atau antek-anteknya, sehingga dia berjanji suatu saat nanti akan menghabisi Carlos. Dwight mengajak Donnie agar bergabung dengan kelompoknya saja karena kita tahu kalau mereka adalah sahabat di masa lalu. Dan itulah alasan Dwight menyuruhnya ke sini. Namun Donnie mengatakan akan memikirkannya dulu. Di suatu malam, terlihat Donnie yang sedang menghubungi Carlos. Di sini Donnie memberitahu Dwight sedang marah besar akibat penyerangan yang terjadi kepada menantunya. Jika penyerangan tersebut terbukti dilakukan oleh Carlos, Donnie menyarankan agar sebaiknya Carlos meminta maaf daripada harus terjadi peperangan nantinya. Akan tetapi, Carlos menolak dan dia sekalipun tidak akan pernah meminta maaf kepada Dwight. He's still hot about the Nico situation. Controllable for much longer. Carlos berpura-pura membantu sang ayah untuk membersihkan kepalanya. Namun tiba-tiba, semua ini Carlos lakukan karena dirinya ingin berkuasa menggantikan posisi sang ayah secara penuh. Carlos sangat benci kepada ayahnya karena selalu membela Dwight. Doesn't feel that way. This bullshit over. You think that enough of this fight? Dengan tewasnya Pete, kini Carlos bebas melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk menghabisi Dwight. Keesokan harinya, banyak orang yang mendatangi rumah Carlos untuk melayat kematian Pete. Carlos mengarang cerita dengan mengatakan kepada semua orang bahwa ayahnya tewas akibat serangan jantung. Di balik itu, Donnie yang masih berada di kota Tulsa, dia pun segera memberitahu Dwight mengenai bos mereka atau ayah Carlos yang telah meninggal. Mendengar hal tersebut, tentunya Dwight bersedih karena dia sudah menganggap si bos besar seperti kakaknya sendiri. Akan tetapi, Dwight meminta maaf sebab dia tidak bisa melayat ke sana karena Dwight masih tidak ingin melihat wajah Carlos. 2 hari kemudian, terlihat Dwight dan pasukannya yang sedang melatih para anggota baru. Dwight sengaja merekrut lebih banyak orang sebagai antisipasi jika suatu waktu Oscar tiba-tiba menyerangnya. What the fuck are you Setelah itu, Dwight meminta kepada si pemilik klub malam yang diketahui bernama Adam agar mencarikan lebih banyak lagi anggota baru untuk bergabung dengan mereka. Adam menjawab bahwa dia akan segera mencarikan orang-orang yang Dwight inginkan.
It's important to learn how to defend yourself. I don't know what else to say, Grace. I mean, Fine. will you put this fucking gun down? Anna terlihat sedang melakukan rapat dengan atasannya. Di sini mereka sedang membahas tentang Oscar, si ketua gangster Black Macadam yang selalu kebal terhadap hukum. Bahkan sebagian besar polisi di kota Tulsa juga tunduk kepada Oscar. Oleh karena itulah, tim FBI harus cepat bergerak untuk menangkap Oscar. Di sisi lain, terlihat rumah Carlos yang masih banyak tamu untuk berkabung atas kematian ayahnya. Carry the torch. Carlos mengumpulkan anak buah senior ayahnya termasuk Donnie untuk membicarakan sesuatu. Di sini Carlos mengatakan bahwa sekarang dia telah memegang kekuasaan penuh menggantikan ayahnya. Carlos juga mengarang cerita lagi dengan mengatakan sang ayah terkena serangan jantung akibat ulah Dwight sehingga mereka semua harus memburu Dwight. Salah satu anak buah senior menjawab kalau Dwight bukanlah orang sembarangan dan kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dwight juga sudah dianggap adik oleh ayah Oscar sehingga tidak mungkin mereka memburunya. Mendengar hal tersebut, Carlos pun menjadi murka dan langsung mencekik orang tersebut. Carlos menegaskan sekali lagi kalau sekarang dia adalah bos besarnya sehingga mereka semua harus menuruti perintahnya. Di sisi lain, memperlihatkan Adam, si pemilik klub malam yang sedang memperkenalkan dua anggota barunya kepada Dwight. Adam juga menjelaskan bahwa mereka berdua sangat ahli dalam baku hantam dan juga baku tembak karena mereka adalah mantan militer Amerika. Mengetahui hal tersebut, tentunya Dwight sangat senang dan dia pun langsung menerima mereka berdua. Thanks a lot, my friend. Anna dan tim FBI sedang melakukan penggerebekan ke markas Oscar. Tapi sayangnya Oscar tidak ada di sana, sehingga Anna hanya bisa menangkap beberapa anak buahnya saja. Akan tetapi, Anna berhasil mendapatkan laptop Oscar yang di dalamnya ada data-data penting milik Oscar. Dari laptop tersebut, Anna mengetahui semua bisnis haram Oscar dari mulai penjualan senjata ilegal, barang haram, dan perdagangan manusia. Di tempat lain, salah satu polisi korup anak buah Oscar sedang menghubungi Oscar untuk memberitahu kalau tempatnya telah digerebek oleh Anna dan tim FBI. Tentunya Oscar menjadi murka dan dia berjanji akan memburu Anna. Adegan berpindah kepada Dwight yang tiba-tiba dihubungi oleh Carlos. Di sini Carlos meminta maaf atas semua kelakuannya kemarin dan dia mengajak Dwight agar mempererat hubungannya seperti dulu. Vince, Nico. Carlos akan datang ke kota Tulsa dalam beberapa hari dan dia berharap kalau Dwight akan menemuinya. Mendengar hal itu, Dwight pun hanya mengiyakan saja semua permintaan Carlos. I'm coming to visit. I don't know if that's necessary. I'll see you soon. Terungkap fakta, Carlos mengajak Dwight bertemu, tak lain tak bukan hanya untuk menjebak Dwight supaya Carlos bisa dengan mudah menghabisinya. Namun yang Carlos belum tahu, saat ini Dwight telah memiliki banyak pasukan dan hampir menguasai kota Tulsa. Dwight! Di malam harinya, terlihat Dwight didatangi oleh Anna. Anna bercerita bahwa dirinya dan tim FBI telah menggerebek markas Oscar, namun sayangnya Oscar tidak ada di sana. When I told you to fuck off last time? Belum sempat menceritakan semuanya, tiba-tiba Anna harus tertembak sementara Oscar melarikan diri. Dwight diinterogasi oleh FBI terkait kasus Anna yang ditembak oleh Oscar. Para FBI menyangka kalau Dwight telah bekerja sama dengan Oscar untuk menghabisi Anna. Namun Dwight menegaskan dirinya tidak mungkin melakukan hal itu karena Anna adalah teman dekatnya. Akan tetapi, para FBI tidak mau percaya begitu saja dan tetap akan menahan Dwight. Tak berselang lama, pengacara Dwight datang dan langsung berdebat dengan para agen FBI karena faktanya Dwight memang tidak terlibat. Setelah itu, Dwight datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Anna. Di sini, Dwight mengatakan bahwa dia akan menghabisi Oscar dan para antek-anteknya yang tersisa. Namun Anna menjawab, mungkin saja Oscar sudah pergi dari kota Tulsa dengan membawa semua uang hasil bisnis haramnya. Setelah sembuh nanti, kemungkinan besar Anna akan dipecat dari FBI karena atasannya sudah tahu hubungan keduanya.
Sesuai aturan lembaga, seorang agen FBI dilarang berhubungan dengan para mafia atau mantan narapidana. Mendengar hal itu, Dwight meminta Anna tetap tenang karena meskipun Anna dipecat dari FBI, Dwight berjanji akan menjamin hidupnya. Dari rumah sakit, Dwight menemui Michael, salah satu anggotanya yang memiliki peternakan. Di sini, Michael mengatakan Carlos sedang dalam perjalanan menuju kota Tuzla dan kemungkinan akan sampai pada besok pagi. Mengetahui hal tersebut, Dwight meminta Michael agar mengerahkan semua anggotanya untuk menyambut kedatangan Carlos. Singkat cerita, terlihat Carlos dan tangan kanannya beserta Donnie yang sedang santuy karena mereka baru saja sampai di kota Tuzla. Tak lama, datanglah Dwight, Michael, dan Tyson yang langsung menghampiri mereka. Awalnya, Carlos mengira kalau Dwight akan menyambutnya dengan baik. Ternyata Dwight malah mengatakan dia sudah mendirikan kelompok mafianya sendiri dan tidak mau ada urusan apapun dengan Carlos. Dwight meminta Carlos agar jangan bermacam-macam apalagi sampai mengusik keluarganya. Selain itu, Dwight mengajak Donnie untuk bergabung saja dengan kelompoknya. Sebagai sahabat lamanya, Donnie akhirnya memilih untuk bergabung bersama Dwight. Seketika, Carlos menjadi murka karena niat awal kedatangannya ke sini untuk menghabisi Dwight, tapi sekarang malah dia yang malah terpojok. Ketika Carlos akan melawan, dengan santai Dwight mengatakan bahwa tempat ini telah dikepung oleh anak buahnya yang siap menembak Carlos kapan saja. Alhasil, Carlos dan si tangan kanan pun memilih untuk pergi daripada pindah alam di tangan kelompok Dwight. Di tempat lain, Oscar sedang mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Oscar meminta kepada mereka semua agar menyiapkan mental karena cepat atau lambat dia akan menyerang Dwight dan juga pasukannya. Tapi salah satu anak buah Oscar ada yang tidak setuju, mengingat jumlah anggota gangster mereka tinggal sedikit. Merasa diremehkan oleh anak buahnya sendiri, ini yang dilakukan Oscar. Di malam harinya, terlihat Dwight dan semua anggota yang sedang berkumpul di klub malam milik Adam. Dwight mengenalkan Donnie sebagai anggota baru, dan Dwight berharap mereka semua bisa selalu kompak dan saling melindungi. Dwight tidak ingin ada satupun dari anggotanya yang berkhianat, karena jika sampai itu terjadi, maka Dwight akan menghabisi si pengkhianat tersebut. Dwight menjelaskan bahwa musuh mereka hanya tinggal satu lagi, yaitu gangster Black Macadam yang dipimpin oleh Oscar. Jika mereka berhasil menghabisi kelompok Oscar, maka mereka akan menjadi satu-satunya kelompok mafia yang berkuasa di kota Tuzla. Fuck fear! And when you come out on the other side of each other's family. Di hari berikutnya, Dwight meminta Body agar meretas laptop milik Oscar yang sekarang berada di tangan FBI. Itu karena Dwight ingin merebut semua bisnis Oscar yang data-datanya berada di laptop tersebut. Tak hanya mengambil data bisnis milik Oscar, tapi merampas juga semua tabungan Oscar yang berjumlah jutaan dolar. The great chain. Any of Waltrip's usernames, files. How did you learn all this shit? Tebbets opened it up with biometrics. Menyadari tabungannya telah dikuras habis, seketika Oscar langsung murka. Anna mendapat surat dari Dwight untuk mengecek saldo rekeningnya. Ketika dibuka, Anna sangat terkejut karena Dwight telah mengirimkan uang $1 juta untuk Anna. Ternyata, uang itu merupakan hasil peretasan dari tabungan Oscar yang sengaja Dwight bagikan kepada Anna, mengingat Anna akan dipecat dari FBI. Di suatu malam, terlihat kelompok Dwight sedang berkumpul di klub malam milik Adam. Tak lama, terdengar suara motor datang yang ternyata itu adalah Oscar dan semua anak buahnya. Dwight segera memerintahkan anggotanya agar bersiap. Hingga terjadilah pertempuran. Pada akhirnya, Dwight CS mampu menghabisi Oscar. Kini, kelompok mafia pimpinan Dwight menjadi satu-satunya penguasa di kota Tuzla dan tidak akan ada lagi yang berani mengusik mereka. Will you fuck off?
terlihat Dwight yang sedang bermain dengan cucunya di pacuan kuda. Karena ternyata sekarang Tina dan keluarganya telah menetap di kota Tulsa bersama Dwight. Di momen ini juga, Tina baru memanggil Dwight dengan sebutan ayah setelah puluhan tahun Dwight tidak pernah mendengar panggilan tersebut. Tonight. And Dad. There you go. There you go. There you go. Di malam harinya, Dwight dan semua anggotanya mengadakan pesta kemenangan di klub malam milik Adam. Momen ini sekalian menjadi pembukaan klub malam Adam yang telah direnovasi oleh Dwight setelah Dwight menyimpan saham di sana. Kini, Dwight menjadi satu-satunya penguasa atau raja mafia di kota Tulsa. Tak berselang lama, Dwight mendapat kabar bahwa ada satu wanita yang menunggunya di luar. Ketika dicek, ternyata itu adalah Anna. Namun tak berselang lama, tiba-tiba para polisi dan FBI berdatangan dan langsung menangkap Dwight. Ternyata ini semua ulah Anna yang tidak mau dipecat dari FBI. Anna memilih berkhianat dengan melaporkan semua kejahatan Dwight kepada FBI. Tanpa perlawanan, Dwight ditangkap lalu dimasukkan ke dalam mobil polisi. Sebelum pergi, Dwight sempat berkata kepada Anna bahwa ini semua bukan akhir dari segalanya, tapi baru saja akan dimulai. Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama Dwight Manfredi yang dijuluki sebagai jenderal dari kelompok gangster terbesar di kota New York. Dwight dijebloskan ke dalam sel tahanan dalam tuduhan suap agen FBI. Seorang gangster yang belum mengenal Dwight mengamuk ke beberapa tahanan lainnya. Bahkan seorang pengusaha bernama Harlan terkena bogem mentahnya. You keep eyeballing me, I'll fuck you. Harlan mengaku ditangkap dalam kasus penipuan turbin angin miliknya yang mendapat subsidi dari pemerintah senilai 12,5 juta dolar. Dia mengaku uang tersebut habis digunakan untuk judi. Kini, Harlan terancam hukuman 8 tahun penjara. Dan selanjutnya, ini yang dilakukan oleh Dwight. Di dalam bar milik Dwight, putrinya yang bernama Tina dan beberapa anak buah Dwight berkumpul membahas penangkapan bos mereka yang dijebak oleh agen FBI. Dalam sidang perdananya, Dwight meminta ditangguhkan penahanan terhadap dirinya karena dia seorang pebisnis yang tidak memiliki paspor untuk melarikan diri. Hakim setuju asalkan dia membayar jaminan sebesar 3 juta dolar. Tanpa pikir panjang, Tina langsung menyetujui membayarnya dengan properti miliknya. Dan inilah Stacy, agen FBI yang menjebak Dwight. Dia terkejut setelah mengetahui Dwight bebas dengan uang jaminan. Khawatir keselamatannya terancam, Stacy meminta dipindah tugaskan, tapi atasannya menilai itu tidak mudah. Selanjutnya, diperlihatkan bos gangster New York yang bernama Carlos Chiki. Dia kehilangan kekuatannya karena para sekutunya berpindah haluan kepada Dwight. Kembali ke Tulsa, 2 agen FBI ditugaskan membuntuti gerak-geriknya Dwight saat dalam perjalanan dengan supir pribadinya yang bernama Tyson. Menyadari sedang dibuntuti, Tyson langsung tancap gas. Di dalam bar, Goody, Arman, dan Mitch yang merupakan orang kepercayaan Dwight terlihat sedang santuy bermain biliar. Mereka senang setelah Dwight kembali pulang. Mitch memperkenalkan sepupunya bernama Michael yang dijuluki Bigfoot yang akan bergabung dengan tim. Dwight yang menjalankan bisnis ganjol berencana untuk meningkatkan permainan ke bisnis yang lebih sah. Dia teringat dengan Harlan yang menipu pemerintah melalui subsidi pembangkit listrik tenaga angin sebesar 12,5 juta dolar. Dwight punya rencana untuk mengambil alih. Bertemu dengan Margaret di kandang kudanya, Dwight diajak untuk hadir dalam acara penggalangan dana yang dihadiri oleh para pengusaha. Salah satunya Sultan Minyak yang kini namanya makin besar setelah menjalankan bisnis ganjol medis. 2 agen FBI yang membuntuti Dwight menyuruhnya untuk mampir ke kantor ATF. Pulang ke rumah, Stacy terkejut karena Dwight sudah berada di dalam. Agen FBI ini nampak ketakutan karena dia telah menjebak mantan jenderalnya gangster ini yang sudah menyayanginya sepenuh hati.
Meski Stacy telah berbuat jahat kepadanya, Dwight tidak akan membalas perbuatannya karena dia yakin Stacy hanya dimanfaatkan oleh mereka. Gotta go. Melihat bosnya meletakkan pistol, Tyson mengira Dwight telah menyakitinya, padahal Stacy baik-baik saja. Di pagi hari, Dwight datang ke toko ganjo miliknya yang sudah didesain ulang secara modern dengan berbagai varian rasa layaknya vape. Bisnisnya ini dikelola dengan baik oleh Body dan Jimmy. Disinilah Dwight membeberkan rencananya untuk mengambil alih bisnis turbin angin yang akan dialihfungsikan untuk perkebunan ganjo dengan teknik hidroponik. Diajak untuk menghadiri acara penggalangan dana, Dwight menyuruh anak buahnya mengenakan jas mewah. Masuk ke tempat acara, Margaret memperkenalkan Dwight kepada Charles Tracer, seorang pengusaha minyak sekaligus bandar ganjo terbesar di Oklahoma. Awalnya, Dwight ingin menjalin pertemanan dengannya. Di luar dugaan, pengusaha ini justru menyebut Dwight akan membangkrutkan usahanya. Dia juga sudah tahu tentang rekam jejaknya Dwight, mengancam agar Dwight tetap berada di jalurnya. Disinilah Dwight sadar, pria ini adalah musuh barunya. I know where you come from. Goody cukup terkejut setelah ponsel milik Jerry diambil alih oleh Carlos. Mantan bosnya ini ternyata telah menyandra Jerry, dan ini yang dia lakukan. Charles menghubungi bos gangster penguasa Tulsa bernama Bevi Lacqua alias Bevi. Mereka membahas tentang Dwight yang dijuluki jenderal dan dianggap oleh Charles akan mengganggu kekuasaan mereka. Seorang pria bertopi koboi memperhatikan Dwight dan anak buahnya yang sedang ngobrol santuy di dalam kasino miliknya. Tyson mengalihkan perhatian wartawan yang sudah menunggu Dwight. Padahal Dwight sendiri pergi bersama Tina yang dibuntuti dua agen FBI saat mereka melihat rumah mewah yang akan dijual. Demi kebahagiaan Tina dan cucu-cucunya, Dwight akan membeli rumah ini. The family literally just closed on the sale. Pria koboi tadi menemui Bevi yang sedang berlatih menembak. Dia mengaku sudah melihat kasinonya Dwight yang menghasilkan banyak uang. Bevi merasa sakit hati karena Dwight dianggap menyelundup ke dalam wilayahnya tanpa izin. Karena itu, dia akan memberi peringatan keras kepada Dwight. See, this is how people really get fucking hurt. Sementara itu, Charles menemui jaksa Amerika bernama Dylan yang selama ini berhutang budi kepadanya untuk menangkap orang seperti Dwight yang mengancam bisnis ganjonya. Karena si Arman membutuhkan uang, Tyson punya rencana untuk mencuri konverter katalitik yang berada di bawah mobil. Bukan hanya satu, tapi ratusan mobil dalam sekali aksi. Kembali ke pengadilan, Dwight mewakili dirinya sendiri tanpa didampingi pengacara. Begitupun dari pihak jaksa. Ternyata si Dylan turun tangan langsung untuk mengalahkan Dwight di persidangan. Padahal kasus ini dinilai hakim relatif kecil. Bevi menghubungi Carlos karena menuduhnya telah memasuki Tulsa tanpa seizinnya. Apakah Bevi masih berpikir jika Dwight masih anak buahnya? Di malam hari, Arman dan tim melancarkan aksi perampokan di sebuah dealer mobil untuk mencuri ratusan knalpot yang di dalamnya ada filter yang terbuat dari platinum dengan harga masing-masingnya $200. Pemilik dealer yang bernama Donnie terkejut setelah pelanggannya mencoba mobil yang akan dijual, ternyata suaranya ngejoak seperti anak kucing yang keinjak. Datang ke penjara, Dwight kembali bertemu Harlan untuk membeli turbin anginnya senilai $7,5 juta. Karena mendekam di dalam penjara, Harlan pun tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Datang ke bank, Dwight mengajukan pinjaman senilai $7,5 juta. Pegawai bank ini terkejut, lalu dia memanggil manajer bank yang menyebut jumlah maksimal pinjamannya hanya mencapai $3 juta. Itu pun dengan berbagai persyaratan. Adik Dwight yang bernama Joanne datang dari New York untuk mengecek keadaannya yang terancam kembali masuk penjara. Donnie datang menemui Dwight untuk meminta bantuan perlindungan dan menemukan kembali ratusan knalpot mobil miliknya.
Bos gangster ini setuju asalkan Donnie memberikan 2 buah mobil untuk putri dan saudarinya. Thanks, Dwight. Lalu dia perintahkan Mitch untuk mengembalikan setengah dari ratusan knalpot yang dicurinya. Keesokan harinya, Dwight datang ke kantor jaksa untuk membuat kesepakatan dengan Dylan. Dwight siap membayar denda $100.000, tapi Dylan akan tetap menjebloskannya ke dalam penjara. Disinilah Dwight mengetahui bahwa jaksa Amerika ini melakukan komunikasi dengan Charles Tracer. Di malam hari, bar milik Dwight kedatangan tamu spesial, penyanyi Amerika yang sedang naik daun bernama Jelly Roll yang tampangnya mirip gangster. Cool, perfect. Let's go. I am not okay. Carlos menghubungi Goody untuk memberitahunya bahwa dia sudah bekerja sama dengan Bevi, si penguasa Tulsa, setelah mengetahui Dwight mengancam wilayahnya. Karena itu, dia menyarankan Goody untuk melakukan hal yang sama. Jika Dwight berhasil disingkirkan dari Tulsa, Goody akan menggantikan perannya. Apakah Goody menerima penawaran Carlos? Di hadapan para juri, Dwight melakukan pembelaan, menyatakan dirinya 100% tidak bersalah. Jika itu tidak benar, Dwight akan meledakkan kepala juri satu persatu. Ternyata, itu sebatas latihan dan lelucon yang dilakukan Dwight di depan anak buahnya. Digambarkan kehidupan Arman yang sedang sulit, karena masalah perceraian dengan istrinya, ditambah dia harus membayar tunjangan untuk anak-anaknya setiap bulan. Datang ke peternakan, Charles mulai merayu Margaret, tapi wanita ini tidak menyukainya, apalagi dia mengetahui Charles mulai menyerang Dwight. Menyuruhnya lebih baik bergaul saja dengan si Arman. Kembali ke Dwight dan keluarganya yang mulai menempati rumah baru. Datanglah Pak RT yang tiba-tiba menerapkan denda hanya karena mereka membuka garasi lebih dari 20 menit. Keesokan harinya, datang lagi si Pak RT yang kembali melayangkan surat denda hanya karena sampahnya meluap melebihi tong. Si RT sepertinya belum mengetahui dia berhadapan dengan mamang gangster. Arman dipanggil oleh Charles ke rumahnya. Dia bertanya tentang hubungannya dengan Dwight. Dia mengaku hanya melakukan beberapa pekerjaan pribadi dengannya. Karena melihat Arman bekerja juga di kandangnya Margaret, Charles sudah tahu Arman mengalami kesulitan uang untuk biaya perceraian dan anak-anaknya. Charles memberikan $30.000 kepada Arman untuk membantunya. Tapi suatu hari nanti, Arman yang harus membantu Charles melakukan sesuatu untuknya. Singkat cerita, Dwight hadir dalam sidang penentuan di depan para juri. Secara mengejutkan, Dwight menghadirkan agen Stacy sebagai saksinya. Dwight bertanya tentang perkenalan pertama dirinya dengan Stacy dan hubungan keduanya secara terang-terangan sampai berlanjut di atas ranjang. Tidak ada satupun yang agen FBI ini tutup-tutupi, mengiyakan seluruh pernyataan Dwight. Apalagi saat Dwight menyebut $1 juta yang dia berikan kepada Stacy menurutnya merupakan hal yang wajar, bukanlah kejahatan. Karena itu bentuk terima kasih dan pemberian dari Dwight kepada Stacy. Sidang pun diskors untuk memberi waktu kepada juri dalam mengambil keputusan. Stacy sendiri menyebut ini pertemuan terakhir dia dengan Dwight karena dia akan dipindah tugaskan ke Alaska. Di waktu yang sama, Dwight diminta datang ke bar karena si Bevi dari Kansas City sudah menunggu untuk menemui Dwight. Bos gangster ini datang dengan asistennya bernama Carr. Bevi menyebut Dwight hanyalah pendatang dari New York, sedangkan dia sendiri adalah pemilik Tulsa. Karena Dwight sudah masuk ke dalam wilayahnya tanpa izin, Bevi akan mengambil sebagian tempat ini termasuk apapun yang dia masak. Dwight tidak gentar sama sekali. Justru tempat yang sebelumnya bukan apa-apa ini berubah drastis karena jerih payahnya sendiri. Dwight sama sekali tidak peduli meski Bevi bekerja sama dengan Carlos Ciki. Bos gangster itu pun akhirnya pergi, tapi dia akan mengirim kembali Carr untuk memberikan penawaran. Kembali ke pengadilan, hakim membacakan keputusan juri yang menyatakan bahwa Dwight tidak bersalah. Para pendukung Dwight menyambut keputusan tersebut. Dwight sendiri mencibir si jaksa yang bekerja sama dengan Charles. Di atas lahan ganjonya yang dikelola dengan mafia dari Cina, Charles terkejut setelah mengetahui Dwight dibebaskan dari tuduhan.
Carlos menghubungi Goody untuk mengatur sebuah rencana jahat melalui Carr. Apakah Goody akan berkhianat kepada Dwight? Si RT terkejut setelah melihat berita bahwa warga barunya itu seorang bos gangster. Dia langsung menemui Dwight untuk minta maaf, melupakan peraturan dan denda yang dia minta. Di malam hari, Dwight dan seluruh anak buahnya menggelar pesta kemenangan dan kebebasannya. Tiba-tiba, Goody memberitahu bahwa Carr datang untuk memberi penawaran lain. Di satu sisi, si Arman menyerahkan $10.000 kepada Dwight tanpa menyebut dari mana dia mendapatkan uangnya. Masuk ke ruangan belakang, Carr dan Goody sudah menunggunya. Dan tiba-tiba, ini yang terjadi. Want to take him? I do. Bevi pun terkejut setelah mendapati jasad Carr di depan gerbang rumahnya. Sebagai mantan supir taksi, hanya Tyson yang shock dengan aksi yang dilakukan bosnya. Dwight menugaskan Bigfoot untuk waspada dengan serangan balasan yang sewaktu-waktu akan dilancarkan musuh mereka. Karena tumbuh bersama-sama, Joanne bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dwight pun akhirnya membeberkan apa yang terjadi kepada adiknya ini. Carlos kini mengetahui Goody kembali mengkhianatinya dan justru orangnya Bevi yang dihabisi. Alhasil, Carlos mendapat omelan dari Bevi yang ingin Dwight segera dihabisi. Dwight datang ke toko Ganjo untuk menjelaskan masalah yang terjadi kepada anak buahnya. Body sempat tidak percaya dan tidak mau berurusan lagi dengan masalah seperti ini. Tyson mencoba untuk membujuknya, tapi Body tetap keras kepala. Tyson yang sebelumnya shock justru berhasil meyakinkan teman-temannya agar mendukung bos mereka. Body pun luluh dan hubungan mereka kembali pulih. Sesuai rencana, Dwight dan beberapa anak buahnya akan pergi ke Galena untuk melihat turbin angin yang akan digunakan memberi daya pada kebun ganjo hidroponik yang akan ditanam. Goody sudah memegang pistol yang disimpan di balik bajunya setelah seorang pria mencurigakan menatap tajam ke arahnya. Chal memanggil rekan bisnisnya dari Tiongkok setelah dia menemukan bunga popi di area kebun ganjonya. Sebagai mitra kecilnya, Chal sangat kecewa karena dia berani memproduksi heroin di tanahnya tanpa izin. Dengan tegas, Chal menyuruh rekannya ini untuk menyingkirkan tanaman tersebut, meski keuntungannya bisa mencapai jutaan dolar. Bukan tanpa alasan, ganjo secara resmi dilegalkan, tapi heroin dilarang dengan keras dengan ancaman hukuman yang berat. Bevi mengaku kepada istrinya tidak tahu di mana Carr karena dia bukan baby sisternya. Meski istrinya Carr sangat khawatir, bos gangster ini mengaku tidak tahu. Terlihat Dwight dan anak buahnya sedang dalam perjalanan yang cukup jauh menuju lokasi turbin angin. Chal mendapatkan lokasi Galena yang didatangi oleh Dwight dari mulutnya si Arman yang bocor karena suap yang diberikannya. Carlos hampir saja memberitahu anak buahnya bahwa dia dengan sengaja membunuh ayahnya sendiri agar menempati posisi sebagai bos gangster. Goody kembali melihat mobil sama yang mengintainya. Tiba di lokasi turbin, sudah ada Jimmy di sana. Dwight diperkenalkan kepada Madhead dan anaknya yang bernama Ahanu sebagai pemilik lahan tempat ganjo akan diproduksi. Madhead setuju dengan apa yang sudah dijelaskan lebih dulu oleh Jimmy. Dia meminta jatah 20% dari semua energi yang dihasilkan untuk kebutuhan sukunya. Selain itu, Ahanu menginginkan juga 20% dari semua keuntungan ganjo hidroponiknya. Inilah yang kurang disetujui oleh Dwight. Mereka mengaku sudah mendapat tawaran dari saingannya Dwight, yaitu Chal. Setelah dipertimbangkan ulang, mereka meralat permintaannya dan akhirnya sepakat dengan jatah 10% yang ditawarkan Dwight dengan catatan akan naik setiap tahunnya. Ternyata Goody telah salah menilai karena orang ini hanyalah kurir dimsum. Datang menemui Donnie, Dwight berencana untuk membeli dealer mobil miliknya. Chal setuju untuk penanaman bunga narkoboy di tanahnya dengan jatah 50%. Dan inilah hukuman kepada mereka yang berani mencuri. No culture. Very simple. I'll shoot her. When my hand is forced.
Dua anak buah Carlos mulai menduga bos besar mereka Pete bukan meninggal akibat serangan jantung tapi dibunuh. Untuk menghasilkan uang dari barat, keduanya menyarankan untuk duduk bersama dengan Bevi dan Dwight. Tapi Carlos menilai cara yang benar dilakukan seperti yang diajarkan ayahnya, yaitu pukul kepala mereka sampai memohon ampun. Karena memiliki kru yang terbatas dan tidak mungkin lagi untuk berperang, sepertinya Carlos setuju dengan masukan dua anak buahnya ini. Sementara itu, Dwight tampak santuy, padahal Bevi bisa saja melancarkan serangan balasan setelah Dwight membunuh tangan kanannya. Vince menghubungi Bevi untuk mengatur pertemuan dengan Dwight. Tapi bos gangster dari Tulsa ini awalnya menolak karena dendamnya kepada si jenderal. Carlos menegaskan pertemuan ini sudah mutlak karena peperangan sangat buruk untuk bisnis. Pokoknya Atlanta minggu depan, titik. Untuk mengembangkan bisnis dalam bidang otomotif, Dwight dan anak buahnya membahas rencana untuk membuka dealer mobil. Kembali ke lokasi turbin angin, Jimmy dan Body bertemu dengan teknisi khusus turbin terkait dengan rencana mereka membangun ganjo hidroponik. Arman tampak khawatir, persekongkolannya dengan Charles terbongkar ketika Dwight datang ke peternakan. Padahal Dwight datang untuk mengajak kencan Margaret sekaligus bertanya tentang si Charles. Margaret menyebut Charles seorang pria obsesif yang ingin mengendalikan. Sedangkan Dwight menilai Charles seperti musuh membahayakan dengan insting teritorial agar dia tidak terlalu dekat. Dulunya seorang penjahat, Margaret menambahkan ada orang-orang baru di belakangnya yaitu geng triad dari New York. Sebelum berhadapan dengan mereka, Dwight akan lebih dulu mempelajari musuhnya itu. Dan inilah yang disukai Margaret dari Dwight yang pandai membaca situasi. Vince menghubungi Goody untuk mengatur rencana perdamaian antara bosnya, Bevi dan Dwight. Tapi Goody sempat tidak percaya mengingat sebelumnya Carlos membantu Bevi untuk membunuh Dwight. Tidak bisa menjanjikan apa yang Vincent mau, Goody akan menyampaikan penawarannya kepada Dwight. Ketegangan terjadi setelah Charles datang ke peternakan tidak sengaja bertemu dengan Dwight. Keduanya saling melontarkan ancaman. Far over your fucking head. You have no idea. Including her. Hingga datanglah Margaret membawa senapan. Goody menghubungi Dwight memberitahunya tentang penawaran Carlos untuk duduk bersama berikut dengan Bevi juga di Atlanta. Bos gangster ini akan mempertimbangkan dulu penawaran mereka. Selain itu, dia tugaskan Goody untuk menjemput Mitch dan Bigfoot karena Body ingin menunjukkan sesuatu di ladang turbin. Sementara itu, Charles menarik seluruh anak buahnya dari ladang ganjo tanpa alasan yang jelas dan tidak diutarakan kepada rekan sipitnya. Itu dikarenakan Charles masih kesal dengan tindakannya menanam opium di ladang ini tanpa sepengetahuannya. Ternyata ini yang mereka lakukan di lokasi turbin angin. Setelah mendapat laporan, Dwight dan anak buahnya langsung beraksi. Disinilah Bigfoot menunjukkan skillnya. Setelah dipaksa, si botak mengaku ditugaskan oleh Charles Tracer. Karena anak buahnya gagal memberikan pelajaran kepada Dwight, si Charles meminta bantuan lagi Bevi. Di saat Dwight sedang mengajak makan malam Margaret, Charles mengirimkan minuman terbaik untuk mereka dengan alasan yang tidak jelas. Tina meminta pistol kepada ayahnya untuk perlindungan, karena bibinya ini sadar betul resiko menjadi anak seorang bos gangster. Arman datang ke toko ganjo untuk mencari varian baru. Datanglah Body dengan hidung diperban akibat dihajar oleh anak buahnya Charles. Arman langsung terdiam, khawatir akan ikut terseret karena dia yang memberitahu lokasi turbin anginnya kepada si Charles. Karena Tyson masih berada di rumah orang tuanya, Dwight menyuruhnya untuk waspada dengan berbagai serangan balasan yang mungkin dilancarkan musuh mereka atas kejadian kemarin. Jackie terkejut setelah melihat anak buahnya babak belur. Perselisihan kembali terjadi antara bos triad ini dengan Charles. Reacting a bit. Because you're costing us money. It was great. And this. Saat Tyson mengantar ayahnya, tampak sebuah mobil putih sepertinya sedang mengintai Tyson.
Datang ke bar, Dwight membahas dengan Mitch jenis pistol yang diinginkan oleh Tina. Mitch berjanji akan menjaga putri bosnya itu beserta cucu-cucunya. Carlos dan anak buahnya datang ke bandara untuk terbang menuju Atlanta. Bos gangster ini lupa dengan pistol yang dia bawa di bawah kakinya. Alhasil, petugas bandara langsung menangkapnya. It was an honest mistake. Just take the gun. I got a carry permit. Mitch memberikan pelatihan dasar kepada Tina cara menggunakan pistol yang baik dan benar. Okay. Pistol jenis Glock 42 yang diberikan Mitch dianggapnya cocok untuk digunakan putrinya bos gangster ini. Setelah itu, Tina mulai mencoba melepaskan tembakan. There you go. Arman datang menemui Chal untuk bertanya tentang penyerangan di lokasi turbin angin. Apakah dia ada hubungannya? Karena Chal sudah memberinya $50.000, Arman merasa terjebak karena informasi yang dia berikan dimanfaatkan oleh si penjahat ini. Chal mengancam akan mengulitinya hidup-hidup jika Arman membocorkan persekongkolan mereka kepada Dwight. Dan karena itu, dia tidak mau melihat lagi si Arman datang ke sini. Singkat cerita, Dwight, Bevi, dan Vincent yang mewakili Carlos melakukan pertemuan di Atlanta membahas tentang Tulsa. Bevi merasa Tulsa adalah wilayahnya. Lalu datang Dwight melakukan bisnis tanpa seizinnya. Bahkan, Bevi merasa Dwight telah merebut wilayahnya. Fighting for what's ours for fucking decades. Tapi Dwight menganggap Bevi bukanlah pemilik Tulsa dan siapapun boleh berbisnis di kota itu. Untuk menyelesaikan permasalahan mereka, Dwight bertanya tentang bisnis ganjo yang dilakukan Chal dan mitra Cinanya. Karena Bevi mengaku tidak terlibat, di sini Dwight menawarkannya imbalan 15% untuk memberikan keamanan dan distribusi jika diperlukan. Selain itu, Dwight akan memberinya gulma kualitas terbaik dengan harga 600 pon khusus untuk Bevi. Akhirnya, mereka sepakat dengan angka $575, tapi Vincent sendiri dicueki. Sementara itu, Chal dan Jackie punya rencana untuk mengalahkan Dwight yang mengancam bisnis ganjo mereka. Carlos yang sudah dibebaskan dari bandara terkejut karena pertemuan tetap berlangsung tanpa dirinya. Carlos marah karena hasil pertemuannya hanya menguntungkan Bevi. What does Dwight give us? Tyson yang sedang mengantar ayahnya menyadari sedang dibuntuti mobil putih. Tapi setelah dia melihatnya, mobil itu langsung berbelok. Ayah Tyson terharu setelah anaknya ini memberikan mobil mewah kepadanya. Saat ayahnya masuk ke dalam mobil tersebut, di luar dugaan, ini yang terjadi. Dwight datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya si Tyson yang menurut dokter, korban cukup beruntung karena bisa selamat dari ledakan tersebut, meski ada beberapa luka bakar dan proses operasi yang harus dilakukan. Tyson ingin menuduh Bevi sebagai pelakunya, dan karena itu dia ingin membalas dendam. Tapi Dwight memintanya untuk bersabar lebih dulu, fokus dengan kesembuhan ayahnya. Sedangkan ibunya Tyson menyuruh mereka semua pergi, karena peristiwa ini terjadi setelah Tyson bergabung dengan gangster. Tim FBI melakukan penyelidikan terkait serangan ini. Apakah target sebenarnya adalah Tyson dan Dwight ataukah murni terhadap ayahnya Tyson yang dirasa tidak masuk akal karena korban hanya sebatas tukang ledeng. Tyson bersikukuh ingin segera melancarkan serangan balasan, tapi Dwight menyuruhnya untuk menunggu sampai semuanya jelas dalam dibalik serangan ini. Dari sebelumnya yang hanya sebatas supir, Tyson menegaskan dirinya ingin menjadi gangster seperti Dwight. Agen FBI datang menemui Dwight untuk bertanya terkait serangan yang ditargetkan untuk membunuh Dwight. Apakah ada hubungannya dengan Vince atau Bevi? Karena ternyata FBI sudah mengetahui pertemuan yang dilakukan Dwight dan dua bos gangster itu. Tyson mengancam Donnie dengan pistolnya agar meminjamkan sebuah mobil kepadanya. Pemilik dealer ini tidak punya pilihan selain memberikan mobil itu kepadanya. Dwight dan dua anak buahnya mulai menerka siapakah dalang di balik serangan itu. Apakah memang Bevi atau Vincent? Tapi menurut Goody, bisa saja Carlos Ciki yang sejak lama punya dendam kepada Dwight.
Sedangkan Mitch menduga Charles Tracer ada hubungannya di latar belakangi perselisihan yang sedang terjadi. Untuk memastikan semuanya, saat itu juga Dwight menghubungi Carlos. Tapi bos gangster New York ini dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Para pekerja toko Ganjo khawatir mereka akan menjadi korban berikutnya. Tapi Body meyakinkan mereka bahwa serangan itu hanya ditargetkan kepada Dwight. Mengaku dari perusahaan asuransi, Dwight ingin melihat kamera CCTV milik tetangganya si Tyson yang mengarah ke lokasi serangan. Rekamannya kemudian diperlihatkan kepada Body. Terlihat mobil warna putih yang membuntuti Tyson, tapi yang terlihat hanya huruf A dan Z di plat nomornya. Demi mendapatkan identitas pemilik mobil tersebut, Dwight meminta bantuan Powell, si pelatihnya dulu. Selanjutnya, Dwight meminta pengakuan si Arman tentang pertemuannya dengan Charles Tracer. Dia mengaku lupa, tidak sengaja membocorkan lokasi turbin anginnya. Jenderal gangster ini awalnya ingin marah, namun dia tahan karena Margaret. Vince mengajak rekan-rekannya untuk melakukan kerjasama bisnis dalam bidang ganjo, game hingga farmasi dengan Dwight. Tapi masalahnya adalah Carlos yang memiliki masalah dengan Dwight yang sampai saat ini belum kelar. Mau tidak mau, mereka harus mendapatkan dulu izinnya Carlos. Dwight datang ke perkebunan ganjonya milik si Charles. Bos mafia ini tidak mengelak telah mengirim anak buahnya untuk menyerang turbin. Tapi untuk masalah penyerangan mobil, Charles mengelaknya meski Dwight sudah menyebut mobil warna putih dan nomor polisi yang sedang diselidiki. Charles langsung mengonfirmasi serangan tersebut kepada si Jackie. Dan sepertinya bos teriak inilah dalangnya. Tyson bersikeras ingin membunuh pelaku yang meledakkan mobil hingga ayahnya terluka parah. Tapi Mitch tidak setuju, menilai Tyson orang yang masih bersih dari darah. Dengan tegas, Mitch menasehati temannya ini, karena sekalinya dia merenggut nyawa orang, maka sebagian kecil dari dirinya akan ikut mati. Sementara itu, Bevi mengatakan kepada rekan-rekannya tidak mempermasalahkan jika Dwight menuduhnya sebagai pelaku penyerangan. Dia ragu jika Carlos yang menjadi dalangnya. Tidak ada alasan yang cukup kuat dan keberanian dari gangster New York itu. Dan Bevi tidak setuju untuk membunuh Dwight demi merebut organisasinya. Menurut Bevi, ini bukan waktu yang tepat. Dwight akhirnya mendapat informasi dari Paul tentang pemilik mobil warna putih itu atas nama bisnis yang terletak di Front Street di kota Guthrie. Charles sangat marah kepada si Jackie setelah dia menunjukkan mobil putihnya. Niat awalnya untuk membunuh Dwight dan Tyson karena melihat permasalahan Charles dengan Dwight. Sebelum masalah bertambah besar, ini yang dilakukan Jackie. Tyson datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya sekaligus membisikkan rencananya untuk balas dendam. Tanpa sepengetahuan bosnya, Tyson sudah berada di depan rumahnya Bevi sambil membawa pistol. Sedangkan Charles dan si Jackie menghancurkan mobilnya untuk menghilangkan barang bukti. Dwight terkejut setelah dihubungi ayahnya Tyson bahwa anaknya berencana untuk balas dendam. Ketika Dwight menghubungi Tyson, tiba-tiba, Where the fuck are you? Tyson? Dwight mengatakan kepada Tyson jika saja mereka ini mafia yang sebenarnya, sudah pasti si Tyson akan dikeluarkan. Meski serangan tadi malam tidak menewaskan siapapun, tapi akibatnya akan menciptakan masalah yang lebih besar. Mitch kembali mengingatkan Tyson untuk menunggu dan sabar karena balas dendam pun memerlukan sebuah rencana yang matang, bukan aksi koboi belaka. Karena Dwight membangun organisasi ini dengan konsep kekeluargaan, jadi meskipun Tyson dianggap salah, mereka semua akan tetap melindunginya. Setelah Tyson disuruh pulang, Dwight menugaskan Bigfoot untuk mengecek alamat pemilik mobil warna putih itu. Sementara itu, Bevi membahas penembakan tadi malam terhadap anak buahnya. Bevi menghubungi Carlos untuk memberitahunya. Dan ternyata aktivitas telepon mereka sedang disadap. He's fucking gone. Arman memberitahu mantan istrinya bahwa kondisinya saat ini yang merasa terancam setelah dia membocorkan informasi rahasianya Dwight kepada Charles. Demi keselamatannya, Arman berencana meminta perlindungan FBI.
Tidak ingin anak-anaknya terkena imbasnya, Carla akan pindah dari Tulsa sampai Arman terpancing emosinya. Demi keselamatan Tina dan anak-anaknya, Dwight terpaksa menyuruhnya untuk pindah ke luar kota. Ternyata, alamat mobil putih yang didatangi oleh si Bigfoot hanya lahan kosong. Arman dipecat oleh Margaret setelah dia mabuk dan membuat masalah di kandang kuda. Karena peperangan antar gangster makin nyata, untuk sementara waktu, Dwight terpaksa menutup dulu toko ganjo dan kasino demi keselamatan anak buahnya. Tanpa sepengetahuan bosnya, Vince dan rekan-rekannya merencanakan sesuatu, apalagi setelah dia mengetahui Dwight dan Bevi sedang terlibat perang. Untuk menghadapi musuhnya, Dwight punya rencana menambah kekuatan dari orang pribumi. Tak berselang lama, datanglah agen FBI yang memberi peringatan kepada Dwight bahwa Bevi akan membunuhnya. Dwight pura-pura tidak mengenal orang yang FBI maksud. Arman dicampakkan oleh Charles setelah dia mengatakan Dwight sudah mengetahui tentang informasi yang dia berikan. Bermaksud meminjam $10.000, Charles hanya memberinya 1.000 perak. Dwight terkejut setelah tahu Tina dan anak-anaknya sudah pergi tanpa pamitan. Dia segera menghubungi Carlos agar tidak macam-macam kepada putrinya yang kembali ke New York. Berani menyentuh sehelai rambutnya, Raja Kota Tulsa ini akan membunuh Carlos pelan-pelan. Terlihat anak buah Dwight mulai mempersiapkan persenjataan. Charles terkejut setelah si Jackie memutuskan kesepakatan bisnis secara sepihak di antara keduanya. Di bawah todongan senjata, Charles terpaksa menandatangani kontrak yang menguntungkan Triad. Kejadian sama menimpa Carlos karena Vince dan anggota lain mendepaknya dari posisi bos gangster New York. Mereka menilai keputusan Carlos melempar Dwight ke Tulsa adalah kesalahan besar. Padahal dia legenda untuk organisasi mereka dan komunitas gangster di kota New York. Di saat Body dan Jimmy baru saja keluar dari toko ganjo, ini yang terjadi. Well, what the fuck? Dwight terkejut setelah mendapat informasi dari Body. Dia dan anak buahnya langsung berangkat, sedangkan Goody ditugaskan standby di dalam kasino. Charles datang ke markasnya Bevi untuk meminta bantuan menghancurkan Jackie dan geng Triadnya. Awalnya, Bevi tidak ingin ikut campur karena dia sendiri punya masalah besar dengan Dwight. Tapi dia terkejut setelah mengetahui pemicu perang antara dirinya dengan Dwight disebabkan oleh si Jackie. Arman datang ke kasino untuk merampok uang, mengancam Goody dengan pistolnya. Fucking telling you I'm desperate! Shut up. You're gonna go, huh? Fucking Mars? Fucking skin you alive! Dwight dan seluruh anak buahnya menghadiri pemakaman yang diselenggarakan secara adat oleh keluarganya Jimmy. Selepas acara, secara khusus Dwight diminta menerima kapak sakti dari ibunya Jimmy. Bahkan, seluruh keluarga besar mereka dan anggota suku akan mendukung Dwight menghadapi musuhnya. Karena semasa hidup, Jimmy sangat menghormati Dwight sebagai pimpinannya. Dalam perjalanan pulang, Body mengungkapkan rasa bersalahnya atas kematian Dwight. Kembali ke si Arman yang merasa bimbang setelah dia berani merampok uang dari kasino milik Dwight. Tepat di persimpangan jalan, Arman yang berencana kabur memutuskan untuk putar balik. Dwight menugaskan Tyson untuk mencari informasi keberadaan Arman dari mantan istrinya. Selain itu, Dwight berjanji kepada Body akan membalas kematian Jimmy dengan hukuman yang setimpal kepada pelakunya. Vince menghubungi Carlos untuk mengembalikan posisinya sebagai kepala gangster New York, tapi dengan syarat Dwight kembali bergabung dalam organisasi mereka seperti dulu lagi. Inilah yang belum bisa diterima si Carlos. Sementara itu, Bevi berencana untuk melakukan gencatan senjata dalam status perangnya dengan Dwight karena kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh si Charles. Walau bagaimanapun, perang tidak baik untuk bisnis. Tyson melaporkan kepada bosnya bahwa rumah mantan istrinya Arman telah kosong. Joanna memilih untuk tetap tinggal menemani Dwight karena dia tidak tega meninggalkan saudaranya ini seorang diri meski nyawanya bisa ikut terancam. Bigfoot melaporkan kepada Dwight bahwa dia kedatangan tamu.
Chow mendapat omelan dari Bevi karena seharusnya dia tidak berurusan dengan gangster triad yang berujung masalah untuk dirinya juga. Tiba-tiba, Chow menyadari punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, Chow datang ke peternakan untuk meminta bantuan Margaret sebagai kekasihnya Dwight. Chow meminta Margaret menyampaikan kepada Dwight bahwa semua masalah ini dipicu oleh tindakan si Jackie Triad yang ingin mengedarkan narkoboy, senjata, hingga perdagangan manusia. Chow menegaskan pelaku peledakan mobilnya Tyson dilakukan oleh Jackie Triad bukan oleh Bevi seperti yang Dwight tahu. Hubungan Tyson dan ibunya kembali membaik setelah Marcus meminta mereka untuk baikan karena dia tidak mau keluarga ini hancur. Singkat cerita, Margaret datang menemui Dwight menceritakan kedatangan Chow yang memberitahunya tentang ledakan mobil itu dilakukan oleh si Jackie Triad. Sedangkan Bevi tidak ada hubungannya dengan serangan tersebut. Akhirnya, Dwight, Bevi, dan Chow duduk satu meja untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Karena faktanya, musuh mereka sesungguhnya adalah si Jackie dan komplotan triadnya. Mereka juga yang telah membunuh Jimmy. Bevi ingin mereka bertiga bekerja sama untuk melenyapkannya. Sebelum pergi, Dwight hanya bilang akan memikirkannya dulu. Ternyata si Arman bukan datang menemui Dwight untuk menyesali perbuatannya, tapi memberitahu si Jackie jika Dwight akan datang dengan keras setelah dia tahu dalang dibalik peledakan mobilnya. Arman yang benar-benar sudah jahat mengaku sudah merampok $500,000 dari kasinonya Dwight. Dia juga memberitahu bos triad ini bahwa waktu paling rentan untuk menyerang Dwight adalah saat dia datang ke peternakan. Di malam harinya, Arman mengajak Jackie dan anak buahnya ke peternakan untuk menyergap Dwight. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Seluruh anggota triad ini dibantai habis dengan bantuan dari suku Indian, keluarganya Jimmy. Time to shine. Dan terakhir di tengah kegelapan malam, si Jackie Triad pun dihabisi. This is the man who almost killed. Clean shot. Ternyata yang datang ke rumah Dwight malam itu adalah si Arman yang menyerahkan kembali uangnya sekaligus menyesali semua perbuatan jahatnya. Dwight menerima permintaan maafnya dan saat itulah jenderal gangster ini menyusun rencana dengan memanfaatkan si Arman. Kini Dwight benar-benar menjadi raja gangster Tulsa. Woe is me. Too fucking late. Say it. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.